Balik lagi di Todopedia dan kali ini kita bakal bahas 3 saham under value yang menurut gue menarik buat investasi jangka panjang. Nah sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Udah penasaran kan apa aja 3 saham yang lagi under value? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, saham UNTR atau United Tractors. UNTR ini perusahaan yang bergerak di bidang alat berat. Jadi bisnisnya itu jualan alat berat untuk kebutuhan konstruksi sama pertambangan. Selain alat berat, UNTR juga punya tambang batu bara, tambang emas, industri konstruksi, sama bisnis energi terbarukan. Selama 10 tahun terakhir, UNTR ini punya pertumbuhan revenue yang cukup bagus. Ada naik turunnya, tapi trennya masih terus naik dengan rata-rata growth itu 10% per tahun. Itu juga diikutin sama pertumbuhan gross profit sama net profitnya yang juga cukup bagus. Menurut gue ini pertumbuhan yang bagus banget untuk perusahaan kayak UNTR yang bisnisnya itu sifatnya cyclical. Nah, revenue-nya UNTR ini kalau kita bedah per segmen bisnisnya, dari total 6 segmen bisnisnya UNTR, yang nyumbang pendapatan paling banyak itu ada 3 segmen utama, yaitu segmen kontraktor batubara, mesin konstruksi, sama tambang batubara, yang masing-masing nyumbang 35%, 30%, sama 29%. Sisanya tambang emas, konstruksi, sama energi itu cuma nyumbang 6% dari total semua pendapatannya UNTR. Secara profitability, UNTR beberapa tahun terakhir punya return on equity rata-rata itu 17% selama 5 tahun terakhir. Ini return on equity atau ROE yang tergolong bagus ya. Artinya UNTR ini bisa ngehasilin rata-rata return 17% dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya. Dan ini berarti UNTR ini bisnis yang profitable banget. Bahkan di tahun 2020, pas kegiatan konstruksi dan tambang lagi slowing down karena efek pandemi COVID, dia tetap bisa hasilin return on equity itu 9%. Net profit marginnya UNTR juga termasuk lumayan bagus, bisa dijaga di belasan persen rata-rata. Ini bagus ya, artinya UNTR ini juga perusahaan yang bukan cuma profitable, tapi dia juga efisien dalam ngejalanin bisnisnya. Next kita lihat dari rasio utang, UNTR ini punya current ratio yang bisa dijaga di atas 100%, yang artinya aset lancarnya itu lebih banyak daripada utang jangka pendeknya, dan ini bagus. Terus liabilities to equity-nya bisa dijaga di bawah 100%, yang artinya equity-nya UNTR itu udah lebih dari cukup untuk bayar semua utangnya UNTR, dan ini juga pertanda yang bagus. Ditambah juga UNTR ini punya kas setara kas yang jumlahnya gede. Jadi bisa dibilang UNTR ini perusahaan yang nyaris bebas utang, dan dengan uang kasnya yang gede, dia punya potensi yang besar untuk investasi buat ekspansi bisnisnya. Terus secara arus kas, secara cash flow, cash from operation sama free cash flow-nya UNTR ini juga positif terus selama beberapa tahun terakhir, dan bagusnya masih terus tumbuh. Artinya UNTR ini nggak cuma bisa cetak laba bersih, tapi dia juga bisa hasilin uang cash yang masuk, yang mana uang cash ini bisa dijadiin tambahan uang untuk investasi ngembangin bisnisnya, atau bisa juga dipakai buat bagi dividen ke investor. Nah, kedepannya apa aja yang jadi growth factor buat UNTR? Yang pertama itu manajemen ngeluarin uang belanja modal untuk beli alat berat baru buat pertambangan, dan mereka proyeksiin di tahun 2023 ini ada peningkatan volume penjualan alat berat. Selain beli alat berat, UNTR juga mau masuk ke bisnis tambang nikel dengan dia yang baru aja akuisisi PT Stargate Pacific Resource sama PT Stargate Mineral Asia yang bergerak di bidang tambang dan smelter nikel. Dengan kebutuhan energi terbarukan bisa makin besar buat kedepannya, ini bisa jadi potensi growth jangka panjang buat UNTR. Nah, sisanya dari uang belanja modal ini bakalan dipakai buat ngembangin infrastruktur tambang batubara sama tambang emasnya UNTR. Ngembangin infrastruktur tambang ini juga penting ya, karena kalau infrastrukturnya memadai, itu bisa ningkatin produktivitas tambang dan bisa lebih efisien beban operasional juga. Nah, dengan bisnisnya yang bagus, beberapa tahun terakhir growth-nya cukup bagus, profitability-nya juga bagus, kemampuan bayar utangnya bagus, free cash flow-nya positif, dan bisnisnya juga masih terus dikembangin, ngebuat UNTR ini menurut gue jadi opsi yang bagus buat investasi jangka panjang. Nah, kalau mau beli UNTR buat jangka panjang, menurut gue bagusnya dibeli di harga maksimal 29.500. Jadi saham UNTR di harga sekarang di 27 ribuan ini masih termasuk under value. Next, saham yang kedua ada Demas atau Pura Delta Lestari, atau yang biasa dikenal dengan nama Delta Mas. Demas ini perusahaan properti industrial, di mana dia jualan lahan dan perumahan untuk kegiatan industri dan komersil. Selain itu dia juga ada jualan lahan untuk properti residensial, cuma memang nggak gede lahannya ya. Kita bisa lihat di sini, land banknya Demas itu lebih dominan di industri sama komersilnya.
Selama beberapa tahun terakhir, revenue-nya Demas naik turun tapi masih dalam tren yang bertumbuh, dengan rata-rata growth itu 7,7% per tahun. Gross profit sama net profitnya juga sama, tapi pertumbuhannya lebih tinggi di kisaran belasan persen per tahun. Jadi selama beberapa tahun terakhir, growth-nya Demas ini cukup bagus meskipun ada naik turunnya. Dari segi profitability, Demas ini sampai tahun 2018 return on equity-nya cuma single digit, tapi dari tahun 2019 sampai tahun 2022 bisa naik tinggi bahkan sampai bisa 20%. Jadi Demas ini return on equity-nya ini bagus banget sama beberapa tahun terakhir dan dengan rata-rata ada di 16%. Jadi bisa dibilang Demas ini selama beberapa tahun terakhir bisa hasilin rata-rata return 16% per tahun dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya. Dan harapannya ke depannya trennya bisa bertahan atau bahkan bisa lebih bagus. Return on equity-nya Demas ini juga lebih bagus daripada beberapa perusahaan properti lain kayak BSDE sama Pewon, dan juga lebih bagus dari properti industrial lain kayak Kija dan Best. Net profit marginnya juga bagus banget, bisa di kisaran 40-60%-an, yang artinya Demas ini bisnis yang juga termasuk efisien pengeluaran. Dari segi kemampuan bayar utang, current ratio-nya tinggi banget, bisa dijaga minimal di 300-400%, yang artinya Demas ini punya aset lancar yang lebih dari cukup buat bayar semua utang jangka pendeknya. Dan liabilities to equity-nya juga bisa dijaga di 16% di tahun 2022, berarti total semua utangnya itu cuma 16% dari equity-nya Demas atau dari modal bersihnya Demas. Jadi soal bayar utang, Demas ini bagus banget di mana dia punya utang yang kecil banget dibandingin aset yang dia punya dan bisa dengan gampangnya ngelunasin semua utangnya. Dari segi arus kas atau cash flow, Demas ini bisa cetak cash from operation sama free cash flow yang positif, dan ini juga pertanda yang bagus banget. Karena dia nggak cuma bisa hasilin profit, tapi juga bisa hasilin uang cash masuk, dimana uang cash ini nantinya bisa dipakai buat ekspansi bisnis atau dibagiin ke investor lewat dividen. Buat prospek kedepannya yang jadi growth factor buat Demas itu yang pertama, mereka ekspansi lahan. Ini growth factor yang paling natural buat bisnis properti, dimana dengan lahannya makin luas, makin besar lahan yang bisa dijual dan itu bisa numbuhin revenue. Kedua, permintaannya Demas kedepannya akan ditopang sama sektor teknologi, terutama permintaan untuk ngebangun data center. Jadi Demas ini banyak dapat permintaan lahan untuk bangun data center. Ini potensi growth yang bagus banget buat Demas karena data center ini emang lagi dibutuhin banget buat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Jadi dengan naiknya permintaan lahan untuk data center, ini bisa jadi potensi growth yang bagus banget buat Demas dalam jangka panjang. Ketiga itu ngembangin wilayah yang ramah lingkungan, mulai dari nanam pohon, penggunaan green energy, produksi kendaraan listrik, sampai mereka mau seleksi penyewa tanah untuk industrial. Ini punya potensi yang bagus juga ya, karena kalau wilayah perumahannya itu ramah lingkungan, itu bisa menarik minat orang buat beli lahannya Demas. Baik itu buat tujuan industri, ataupun buat komersil, ataupun buat hunian rumah. Yang terakhir, Demas ini mau ngebangun One Stop Living City, sebuah kota yang isinya lengkap, semuanya ada ya, ada perumahan, ada area komersil, ada perkantoran, mall, hotel, restoran, bahkan sampai institusi pendidikan kayak sekolah sama universitas. Ini juga punya potensi yang gede ya buat menarik minat orang-orang untuk beli lahan di Demas, dan bisa juga jadi sumber pertumbuhan buat Demas dalam jangka panjang. Nah, Demas ini rutin banget bagi dividen dengan yield yang gede. Kita bisa lihat di sini ya, yieldnya tuh ada di kisaran belasan persen. Dan Demas ini juga sering bagiin hampir semua atau bahkan semua labanya itu ke investor dalam bentuk dividen. Ini sebenarnya bisa jadi penghambat growth-nya Demas ke depannya, karena artinya Demas ini nggak muterin labanya ke bisnisnya lagi untuk ekspansi. Tapi kalau dipikir lagi ya, Demas ini sebenarnya bisnis yang memang nggak perlu modal yang gede buat terus berkembang. Kita lihat di sini ya, belanja modal atau capital expenditure-nya Demas ini kecil banget selama beberapa tahun terakhir, dan net profit margin-nya ya tadi udah kita lihat ini tinggi banget. Artinya Demas ini bisnis yang efisien, yang nggak butuh modal yang gede untuk terus bertahan dan ekspansi. Nah, overall Demas ini dengan dia punya profitability yang bagus, efisiensinya juga bagus banget, kemampuan bayar utang yang bagus, dan cash flow yang rutin positif, ngebuat Demas ini jadi salah satu saham yang menarik buat jangka panjang. Dan menurut gua di harga 170-an ini masih under value. Menurut gua harga wajarnya ada di 200. Jadi kalau misalnya mau beli Demas buat tujuan investasi jangka panjang, belinya maksimal di harga 200. Terakhir yang ketiga ada saham MBAP atau Mitra Bara Adi Perdana. Ini perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara, perdagangan batubara, sama konsultasi di bidang pertambangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, revenue MBAP tumbuh dengan growth rate yang bagus banget meskipun emang ada naik turunnya karena dipengaruhi sama harga batu bara yang naik turun dan khusus di tahun 2020 itu turun karena efek pandemi COVID. Tapi meskipun kayak gitu, rata-rata growth-nya selama beberapa tahun terakhir itu ada di 19% per tahun. Itu juga diikutin sama gross profit sama net profitnya yang juga dalam tren yang tumbuh pesat banget. Jadi growth-nya MBAP ini bagus banget dan bisa dibilang MBAP ini termasuk saham growth. Untuk profitability, ini return on equity-nya rata-rata 42% selama beberapa tahun terakhir dan ini angka yang tinggi banget. Bahkan pas labanya turun aja di tahun 2020 karena efek pandemi, return on equity-nya ini masih bisa ada di 19%. Artinya MBAP ini bisnis yang profitable banget dimana dia bisa hasilin rata-rata 42% profit dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya. Net profit marginnya juga bagus banget, bisa rata-rata ada di 23,6% selama beberapa tahun terakhir, yang berarti kalau MBAP ini juga termasuk efisien dalam ngejalanin bisnisnya. Next, dari segi kemampuan bayar utang, current ratio-nya yang bisa dijaga minimal di 260% dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti MBAP ini bisnis yang bisa lunasin utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Dan liabilities to equity yang bisa dijaga di bawah 50%. Ini berarti kalau equity-nya atau modal bersihnya aja itu udah lebih dari cukup buat bayar semua utangnya MBAP. Bahkan kas dan setara kasnya aja udah lebih dari cukup untuk bayar semua liabilities-nya MBAP. Artinya MBAP ini bisnis yang praktis nggak punya utang dan dengan begitu dia punya potensi lebih untuk pakai uang kasnya ini buat investasi ngembangin bisnisnya. Secara arus kas, MBAP ini juga rutin cetak cash from operation sama free cash flow yang positif selama beberapa tahun terakhir. Jadi dia ini nggak cuma cetak profit, tapi cash flow atau arus kasnya itu juga positif. Dan dengan free cash flow-nya positif, artinya dia bisa dapat uang tambahan yang bisa dipakai buat ekspansi bisnis atau bisa dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Nah, bicara soal dividen, MBAP ini rutin bagi dividen dengan dividen yield yang gede. Dividennya yang gede didukung dengan cash flow yang positif dan kondisi balance sheet-nya yang bagus banget, ngebuat MBAP ini jadi salah satu saham yang masih berpotensi buat kasih dividen yang gede buat kedepannya, dan ini menarik buat kalian yang mau pakai strategi dividen investing. Nah, kedepannya apa aja yang bakal jadi growth factor? Yang pertama itu pasti harga batu bara. Harga batu bara yang naik turun itu bakalan ngaruh ke pertumbuhan bisnisnya MBAP. Growth factor yang kedua buat MBAP itu pertumbuhan anak usaha. Manajemen bilangnya di annual report-nya tentang percepatan bisnis entitas anak yang bakalan ningkatin penjualan. Jadi MBAP ini juga lagi fokus ngembangin anak usahanya supaya bisa bantu numbuhin profit. Overall untuk pertumbuhan MBAP, menurut gue MBAP ini masih punya potensi growth yang gede dalam jangka panjang, tapi growth-nya akan susah ditebak karena bakalan dipengaruhi sama harga batu bara yang naik turun. Nah, saham MBAP ini di harga 5.300-an menurut gue masih undervalued dengan harga wajar itu ada di 6.100. Jadi selama masih di bawah 6.100, menurut gue ini masih cukup bagus buat buy untuk investasi jangka panjang. Oke, itu dia 3 saham undervalue yang menarik buat investasi jangka panjang. Kalau kalian suka videonya, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual dan beli, jadi keputusan gue balikin ke tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.